Ini pertanyaan dari Instagram Rahayu Uskus. Kalau nikah siri tapi orang tua tidak tahu, apakah sagus nikahnya? Maksudnya ayahnya nikah siri orang tua nggak tahu. Nikah itu kan begini di mazhab Syafi'i ya. Rukun nikah itu kan ada 3, kalau dirinci ada 6 ya. 1, akad. Akad itu ada ijab dan qabul. Ya. Ijab dan qabul. Ijab itu pernyataan wali, yaitu ayahnya manten perempuan. Qabul itu ucapan calon suami. Ya. Yang kedua adalah ada wali. Jadi 1 akad. Nomor 2 adalah akidani, 2 orang yang akad. Nah, dibagi 2 orang akad ya kan? Yaitu wali dan zaud, suami. Yang ketiga maqud alaih, yang diakati. Siapa? Zaujah, yaitu calon istri. Dan ada, kalau dalam jual beli itu kan ada alat tukarnya. Kalau dalam menikah, mazhab Syafi'i, mas kawin tidak dianggap alat tukar, itu kewajiban tersendiri. Ya kalau mazhab Hanafi mungkin sama, kayak alat tukarnya ya mas kawin itu. Maka maqud alaih yang diakati adalah istri dan mas kawinnya. Lah kalau tanpa sepengetahuan orang tua atau kawin lari lah Pak. Ya. Siapa yang ngakati? Ya. Yang ngakati kan mestinya orang tua si wanita. Ya. Kalau tanpa sepengetahuan kan tidak sah. Nikahnya tidak sah. Lalu nggak ada yang ngakati dia. Nah kalau wali hakim misalkan, lalu ayahnya ada kok wali hakim. Ya. Kecuali ada pengecualian. Ya. Di tempat yang jauh dengan orang tua, susah menghubungi orang tua, itu seorang wanita boleh menyerahkan kepada siapa untuk mengakadkan nikah. Itu boleh. Ya, idza dzaqal amru ittasa. Mazhab Hanafi mengikuti kaidah ya, kalau perkara itu sempit susah, maka hukumnya menjadi longgar. Boleh, aslinya nggak boleh menjadi boleh. Nah itu kalau sudah, tapi sekarang kan banyak telepon, banyak WA, bisa gampang menghubungi orang tua, tinggal nelpon aja selesai. Mau orang tua mewakilkan lewat telepon boleh, lewat surat boleh, email boleh. Jadi saya kira sekarang ini nggak ada kesulitan. Artinya bisa komunikasi dengan orang tua dengan baik. Kenapa? Tanpa sepengetahuan orang tua ya. Itu secara fikih ya. Jadi mazhab Hanafi boleh. Nah kecuali mazhab Hanafi itu kan wanita yang sudah dewasa itu kan ya kayak beli lah. Oh dia bisa jual beli sendiri. Ya berarti dia juga bisa mengakadkan ya. Atau nikah tanpa wali, tapi itu kan berisiko. Ya. Sekali lagi ikut mazhab Syafi'i aja. Sebab ayatnya itu wa ankihul ayama minkum ya. Nikahkan yang masih single dari kalian. Jadi berarti kan ada yang mengakadkan, yaitu walinya ya. Wala tungkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan nikahkan dengan lelaki yang musyrik sampai beriman. Itu berarti kan ada walinya. Jadi hadisnya la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Ya. Tidak sah nikah kecuali ada walinya dan 2 orang saksi. Jadi sekali lagi saya tambah, nikah itu rukunnya harus ada 2 saksi. Ya. Di samping 6 tadi harus ada 2 saksi. Ya. 2 saksi laki-laki, bukan saksi perempuan. 2 saksi laki-laki minimal. Ya. Wa syahid la nikah illa biwaliyin wa syahidain. Tidak sah nikah kecuali dengan 2. Ini mazhab Syafi'i ya.
Jadi kalau tanpa sepengetahuan orang tua, mazhab Syafi'i jelas tidak sah, kecuali tadi memang orang tua susah dihubungi dan tempatnya jauh, ada jarak kosor ya jauh. Itu boleh ya. Dari segi etika, wong sing gedekno wong tuwa mesti karek nikah, karek ngunduh ae kok enggak bilang. Ini saya kira tidak dapat restu, tidak dapat doa orang tua, itu kehidupannya kayaknya sengsara lah, sengsara. Banyak yang orang sengsara karena nikah tanpa disetujui orang tua. Ya akhirnya kan tadi nikah wali hakim, nanti wali hakim. Jadi ada wali adil ya. Wali adil itu mogok ya, wali yang mogok, maksudnya dia sudah kufu ya, agamanya sama muslimnya ya. Kalau mazhab Syafi'i ditambah khilafah, pekerjaan atau status sosial itu sudah kufu, sudah ideal. Kok ayah tidak mau menikahkan ya? Itu namanya adil, mogok, maka boleh pindah wali hakim ya. Ya, saya kira mazhab Hanafi wali harus tahu, dan yang berhak mengangkatkan ya walinya. Boleh diwakilkan kepada Pak Naib, kepada tokoh agama boleh. Tapi yang punya hak adalah walinya, itu ayahnya nomor satu ya. Jadi jangan sampai kawin lari, itu nanti berakibat pada kehidupan. Saya mengamati beberapa orang itu sengsara, bahkan sampai punya anak pun orang tua belum mengakui ya, belum mau disowani, belum mau datang. Kan nggak enak, disiwak bahasanya ya, diisolir dari keluarga, dari orang tua, itu kan nggak enak ya. Wayariyo semua sungkem ke orang tua, ini kemana ini? Orang tua menjadi musuh ya. Jadi jangan sampai menyakiti orang tua. Itu pasti ada akibat yang diterima dalam kehidupannya ya. Saya kira itu.